pagi Jemaat Every Nation Kelapa Gading. Apa kabar semuanya? Ya, kita di sini ada untuk menyembah Tuhan dan menjadikan semuanya murid. Kita siap untuk memuji Tuhan. Kita boleh undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, kami mengundang hadirat Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya dalam setiap jemaat yang hadir, kami semakin dibangkitkan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, datanglah di dalam tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amen. Siap untuk memuji Tuhan? Come on. Sama-sama kita angkat suara kita ya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Come on. Sekali lagi kita nyanyikan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Yes Lord. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan, Tuhan akan berkuasa di dalam setiap hidup kita. Amin. Amin. Mari sama-sama kita declare lagu ini, oke? Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, Yes Lord. bertahta
atas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sorak-sorai bagi Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kami boleh Engkau berikan nafas kehidupan Tuhan. Kami boleh berdiri, kami boleh bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk seminggu telah berlalu Tuhan, bahwa Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami datang, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau menaikkan setiap pujian penyembahan kami hanya kepadamu. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Oh, here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You are worthy. Kings of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Oh, here I am, oh here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never
altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Oh, we lift you higher, Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna. Berdoa bagi Tuhan pagi hari ini. Kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau pada pagi ini Tuhan. Biar kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kerendahan hati. Kami tanggalkan semua beban pikiran kami ke hadapan-Mu. Biar kami datang pada pagi hari ini Tuhan, di rumah-Mu ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan di Mazmur 139 ayat 7-10. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Ya Tuhan, Engkau Maha hadir. Kemana kami bisa lari dari hadapan-Mu? Engkau sangat memperhatikan kami di saat-saat tersulit kami, di saat-saat masalah harus kami hadapi. Engkau ada di situ. Engkau ada di saat-saat kami susah, di saat-saat kami menderita. Engkau ada di situ. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau setia, bahwa kesetiaan-Mu itu seperti tingginya langit. Kesetiaan-Mu itu
sangat besar bagi kami. Terima kasih Bapa buat kesetiaan-Mu ini, bahwa Engkau hadir dalam setiap area kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu ini. Biar kami menyadari pada pagi ini bahwa Engkau hadir bagi kami di tempat ini. Engkau mau mengasihi kami lebih lagi. Engkau mau membentuk kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan biar pagi hari ini kami membuka hati dan pikiran kami pada Engkau. Biar Engkau yang terus bekerja dalam kehidupan kami, membuat kami semakin beriman kepadamu, semakin berharap kepadamu, dan kami juga mengasihi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Setiap orang percaya katakan, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Silakan duduk Bapak Saudara. Ya. Oke. Shalom. Kok cuma 2 orang kayaknya. Shalom. Shalom ya, gitu. Semangat ya, semangat pagi. Selamat datang di Gereja Evangelisation Kelapa Gading Jakarta. Kita ada di sini untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Selamat datang juga bagi yang baru pertama hadir. Selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati. Juga yang lewat Zoom, Tuhan Yesus berkati. Ya. Oke, tiba waktunya sekarang kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Jadi kita memberi persembahan buat Tuhan. Kita buka di Lukas 6 ayat 38. Oke. Ada di screen ya. Lukas 6 ayat 38, saya bacakan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Easy English Version, give to the Lord. Saya buka deh. Give to other people and God will give to you. Yang kalian pertama aja, give to other people and God will give to you. He will give to you even more than you gave. He will fill your pocket until no more will go in. It will be so full that it will come out over the top. Think about how you give to other people. God will give in the same way to you. Amen. Jadi kita beri buat Tuhan dan ya kita beri buat Tuhan dan kita beri buat orang-orang dan Tuhan akan memberikan juga kepada kita. Amen. Oke, mari kita beri buat Tuhan. Persembahan yang Bapak Saudara dapat diberikan lewat tunai, yang mau tunai, ataupun juga bisa diberikan lewat scan QR yang ada barcode-nya di belakang kursi Bapak Ibu Saudara, atau juga lewat transfer juga bisa di rekening BCA. Oke, silakan beri Bapak Saudara, Tuhan Yesus berkati. Ya, saya akan menyampaikan 2 pengumuman penting. Oke, yang pertama pengumuman mengenai parenting talk. Ya, ini parenting talk kita akan adakan di tanggal 19 Mei. Ya, ini bukan seminar sih, ini kayak kelas buat orang tua dalam mendidik anak secara Alkitab. Saya undang semua Bapak Saudara untuk mendidik anak. Saya undang kita hadir di sini ya. Tanggal 19 Mei hari Sabtu. Minggu. Ini sekarang hari Minggu jam 1.30. Jadi setelah ibadah 2 minggu lagi ya. Jadi 2 minggu lagi setelah ibadah ya, stay dulu. Habis makan siang kita bisa ikut kelas parenting bersama-sama ya. Kita mau belajar untuk mendidik anak secara Alkitab bersama-sama. Amen. Kemudian pengumuman kedua, pengumuman Generation Conference.
Generation Conference ini buat anak muda dari anak teens, SMP, SMA, kuliah, sampai yang sudah kerja. Dimohon hadir ya. Saya undang untuk hadir semua di Surabaya ini ya, di Surabaya. Tanggal 17 sampai 19 Juli. Ya. Di Surabaya. Jadi persiapkan yang diperlukan. Jadi kita mau mendapatkan impartasi di sini ya, dan seluruh anak muda di Gereja Evangelis Indonesia juga hadir di sini. Jadi kita berkumpul bersama untuk kita bisa mengikuti ini conference anak muda di Surabaya dari seluruh Indonesia. Amin. Oke, gitu aja pengumuman. Mari kita berdoa buat persembahan kita. Kita tumpang tangan. Tuhan, terima kasih buat persembahan, buat taburan yang sudah diberikan ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap tangan, setiap hati yang memberi. Kami berdoa pada saat ini, biar taburan ini Engkau lipat kali gandakan dalam nama Yesus. Seperti firman-Mu bahwa yang memberi Engkau akan beri, Engkau juga akan beri pada mereka. Dan kami percaya tabur ini Tuhan bisa membawa pelipat kali gandaan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara yang memberi, juga membawa jiwa-jiwa baru di dalam untuk pekerjaan-Mu lewat kerja kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak buat persembahan ini, Engkau kuduskan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Amen. Oke. Firman Tuhan pagi ini akan dibawakan oleh Pastor Raswan Gautama. Terima kasih. Amen. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di Every Nation Kelapa Gading. Baik, bagi yang heritage silakan ada kelas heritage teens ya. Ikut dengan ada Kak Jessie ya. Baik, mari kita sebelum dengar firman Tuhan kita buka dalam doa. Kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Hati kami siap untuk mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini penutupan seri penyembahan ini sangat penting untuk saudara, ya. Dalam sebuah peristiwa, Daud ini mengalami satu tekanan yang luar biasa, ya. Mungkin jangan dikeluarkan dulu, Cynthia bisa bantu di belakang, ya. Mengalami tekanan yang sangat luar biasa, gusar, dan dikatakan dalam firman Tuhan dia mengalami kegusaran, ya, dan mengalami ketakutan luar biasa. Nah, jadi Daud mengalami satu kegagalan dalam kehidupannya. Ya, ada beberapa kali kegagalan dia alami. Nah, ini saya mau highlight kepada satu kegagalan yang Daud alami. Dalam perjalanan mereka, ya Daud bersama dengan orang Israel membawa tabut perjanjian, tabut Allah dari rumah Abinadab ke Yerusalem. Situasinya begitu menegangkan pada saat itu. Ya, mereka menaruh tabut itu di atas kereta, lalu kereta itu ditarik oleh 2 ekor sapi, dan dalam perjalanan, ya, sapi itu tergelincir dan terperosok dan hampir tabut Allah itu terjatuh, ya, dan memang mungkin sudah mau jatuh lalu dipegang oleh Usa, dan saudara tahu apa yang terjadi dengan Usa terjadi dengan Usa. Dan dia mati seketika. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau highlight ke sebuah ketegangan di sini bahwa Daud itu sangat ketakutan dalam peristiwa ini. Ini yang saya sebut tadi kegagalan. Ya. Bukan hanya Daud, semua bangsa Israel ketakutan mereka. Pertanyaannya adalah begini, jadi bagaimana bawa tabut ini ke Yerusalem? Ya. Salah sedikit mati pada saat itu, dan sudah ada korban, Uza. Ya.
begitu menyeramkan situasinya, begitu menegangkan situasinya, dan takut sekali mereka. Sehingga Daud begitu marah ini kepada diri sendiri. Jadi bagaimana kita habis akal dan semua mentok. Jadi mereka Israel pada saat itu mengalami jalan buntu. Bagaimana kelanjutannya nggak tahu. Mereka nggak tahu bagaimana melanjutkan. Jadi diputuskanlah oleh Daud, di dekat situ ya ada rumah Obed Edom. Nah, inilah yang kita mau bicarakan pada pagi hari ini. Seorang tokoh yang bernama Obed Edom. Ya. Siapakah dia? Obed Edom ini. Dari suku mana Obed Edom ini? Apa jabatan pekerjaan dia? Ya. Lalu apa dampak terhadap Obed Edom dalam peristiwa ini? Dari sebuah peristiwa kegagalan, dari sebuah masalah yang terjadi, dari sebuah bencana yang terjadi, apa dampaknya kepada Obed Edom? Mari kita lihat. Obed Edom ini ada di 2 Samuel. Bapak Ibu Saudara bisa buka di 2 Samuel 6. Ya. Ayat ini juga persis ada di 1 Tawarik 13. Saat Daud memutuskan kita nggak bisa lanjutkan, tabut ini harus dititipkan. Nah, dekat situ ada rumah Obed Edom. Ya. Nah, pertanyaannya adalah begini. Bagaimana respon Obed Edom? Bukankah peristiwa ini begitu viral? Bukankah peristiwa ini begitu menegangkan? Bukankah ini sangat menakutkan bagi bangsa Israel? Lalu Obed Edom berpikir bagaimana pada saat itu? Kemungkinan ya, ini dalam terjemahan atau imajinasi saya, akan bisa berpikir begini. Daud aja gagal. Daud aja nggak layak begitu membawa tabut itu. Dalam pelayanannya, Daud aja nggak berhasil. Kemudian pasti bisa jadi, kalau ini pikiran saya, pertanyaan akan begini kepada Obed Edom. Siapa saya? Siapa saya? Kalau kita anggap sekarang gini, seorang hamba Tuhan besar aja jatuh juga dalam dosa. Bagaimana saya? Rakyat jelata, anak kecil begini, atau rakyat biasa begini, ya seperti Obed Edom itu, siapa saya? Pikiran saya, kalau saya mungkin peristiwa di Obed Edom, ya sebagai Obed Edom, lah enak aja serahin masalah ke gua gitu kan kira-kira. Terus gua gimana pegangnya begini, nanti gimana di rumah begini, gimana nanti anak saya mati semua. Ya kan? Sudah ada korban mati. Uza. Dalam pikiran ini pasti berkecamuk seperti itu yang pikiran saya juga waktu saya baca ini. Bagaimana ya kira-kira ya perasaan Obed Edom pada saat itu. Sedangkan semua Israel itu ketakutan. Nah, saudara, saya bayangkan, saudara tahu kalau pertandingan sepak bola, ya, kalau sudah injury time dan perpanjangan waktu masih skornya draw sama, ya di babak kick out, babak fase gugur, sudah adu penalti terakhir itu, ya itu yang saat yang paling menegangkan dalam sebuah pertandingan sepak bola. Saya bisa bayangkan kalau saya ada di situ, waktu ditunjuk 5 orang penalti, pasti saya akan jangan saya, begitu kan? Pasti nggak ada yang mau gitu. Kalau bisa jangan saya. Nah, ini kira-kira yang dialami Obed Edom seperti itu. Jangan saya, ini nanti kita mati semua. Bagaimana caranya? Begitu rumit, begitu sulitnya, begitu dahsyatnya, salah sedikit dipegang. Padahal maksud Uza kan baik, iya enggak? Maksudnya baik, tapi dia melanggar kekudusan Allah. Ada di dalam Bilangan 4 ayat 15. Tidak boleh kamu pegang tabut itu. Ya harus keluarga Imam Harun yang pegang itu. Dilanggar oleh Uza. Jadi ini kira-kira saya mau menggambarkan saudara. Mari kita bayangkan suasana hatinya Obed Edom pada masa itu. Mungkin dalam pelayanan kita anggap sekarang dalam kehidupan kita, kok saya terus sih? Gitu. Kira-kira Obed Edom mengalami itu juga mungkin. Kok lagi-lagi saya? Kok saya? Kenapa saya?
Ya. Kenapa lagi-lagi saya yang dipercayakan ini? Kenapa saya yang ditunjuk? Kenapa saya yang diminta? Kenapa saya dan kenapa saya? Nah, bisa jadi Obed-Edom bertanya seperti itu. Tapi mari kita lihat kelanjutannya, apa respon dan tindakan Obed-Edom. Saya akan baca di ayat ke-11. Tabut Tuhan berada di rumah Obed-Edom, orang Gad, selama 3 bulan. Berikutnya, Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini begitu penting memberikan referensi kepada kita. Bukannya Obed-Edom menolak tugas yang diberikan oleh Daud, tugas yang begitu berat yang dia harus tanggung, tapi Obed-Edom respon sebaliknya dari apa yang saya pikirkan tadi. Ya, mungkin saudara kalau saya di situ, Daud datang ke saya, mungkin saya bilang sama Daud, tunggu ya, saya perlu waktu 2 minggu atau sebulan, saya pikir-pikir dulu, saya berdoa dulu, saya tanya Tuhan dulu. Tapi Obed-Edom tidak lakukan itu. Obed-Edom langsung menerima tabut itu. Ya, saya terima tanggung jawab ini. Obed-Edom menerimanya dengan sukacita. Obed-Edom menerimanya tanpa beban. Obed-Edom menerima tanggung jawab yang diserahkan kepada dia itu tanpa paksaan, dengan sukarela, dengan sukacita dia menerima. Ya silakan, saya buka rumah saya, silakan boleh taruh di sini. Dengan segala resiko di dalam rumahnya. Ada resiko, ada resiko. Ya. Sekali anggota keluarganya salah sentuh, salah rawat, mati dia. Nah, saya mau kasih tahu saudara, kita renungkan sisi yang tidak diungkapkan mungkin dalam Alkitab. Berarti Obed-Edom memimpin keluarganya. Dia briefing semua anggota keluarganya. Anaknya, istrinya, pegawainya, keponakannya, semua duduk semua di sini. Saya mau bicara, ini ada tabut Allah di rumah kita. Dan perlakukan seperti ini. Pasti semua diajarkan oleh Obed-Edom. Dia memimpin keluarganya dengan baik. Supaya tidak sembarangan memperlakukan tabut Allah itu seperti Uza. Kegagalan Uza pasti adalah kegagalan pemimpinnya, yaitu Daud. Maka itu, Daud begitu ketakutan. Pasti dia waktu taruh tabut itu di rumah Obed-Edom, Daud pulang ke Yerusalem dengan pikir, berapa anggota keluarga yang mati ya di rumah Obed-Edom ya. Mungkin Daud pikirannya begitu. Gimana nasib Obed-Edom di situ ya. Coba kirim utusan datang ke rumah Obed-Edom, bagaimana nasibnya dia dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, jadi saya mau simpulkan, ada responnya Obed-Edom. Yang pertama, Obed-Edom menerima dengan sukacita. Bukan dengan beban. Kebalikan dari Daud tadi, ketakutan dan penuh beban menanggung tugas ini. Tapi Obed-Edom menerima dengan sukacita. Tanpa beban, tanpa paksaan, dengan hati yang gembira. Yang berikutnya, Obed-Edom menganggap tugas ini adalah satu kesempatan bagi dia untuk menghormati Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Untuk memelihara, merawat tabut itu. Itu aja dalam pikiran Obed-Edom. Ini kesempatan saya melayani, mengabdi kepada Tuhan saya. Ya, dengan adanya tabut Allah di situ, dia pelihara pasti. Ya, Obed-Edom tidak memandang tugas itu sebagai beban berat. Ya, tapi dia memelihara, dia menyembah, dia menghormati tabut Allah itu. Pasti. Saya bisa bayangkan, berapa lama tabut Allah itu di dalam rumah Obed-Edom? 3 bulan. Pasti selama 3 bulan itu, Obed-Edom melakukan kewajiban-kewajibannya. Dia datang, dia bawa korban persembahan. Bisa jadi dia sembelih anak lembu, lalu dia persembahkan. Dengan masuk di dalam ruang di mana di rumahnya ada tabut Allah itu. Dia pakai baju efod. Dia masuk ke dalamnya dengan penuh penghormatan. Setiap hari pasti Obed-Edom menyembah Allah di tabut Allah itu. Dengan membawa korban. Itulah yang Obed-Edom lakukan. Dengan sukacita. Tanpa paksaan. Tanpa beban.
tanpa didikte oleh Daud. Lakukan ini, pasti tidak lakukan itu. Saya yakin Obed-Edom tidak melakukan berdasarkan paksaan. Tapi dia melakukan dengan sukacita. Melakukan dengan segenap hati. Melakukan dengan segenap jiwanya. Dia menghormati tabut Allah itu. Setiap hari dia bakar mungkin juga kemenyan, ukupan, naik ke hadirat Tuhan. Itu yang Obed-Edom lakukan. Nah sekarang kita jadi tahu Obed-Edom. Mungkin kita jarang baca nama ini. Nah sekarang ingat nama ini. Siapa namanya Bapak Ibu Saudara? Obed-Edom. Bersama saya sekali lagi namanya Obed-Edom. Ya. Nulisnya juga agak susah kalau waktu saya tulis teks ini kepleset melulu ya. Tapi nama ini dikenang sepanjang masa. Dari orang yang bukan siapa-siapa. Nanti saya mau tunjukkan kepada saudara dampak dari ketaatan Obed-Edom. Dampak dari sikap hati menyembah Tuhan di rumahnya setiap hari. Ini Obed-Edom lakukan. Dia lakukan mulai dari rumah. Katakan bersama saya, mulai dari rumah. Dia tidak lakukan di depan umum, di depan orang Israel. Israel begini nih caranya nih. Dia tidak lakukan di depan umum. Dia lakukan mulai dari rumah, saudara. Dan bukan hanya dia sendiri, pasti dia libatkan seisi orang rumahnya. Di briefing semua seperti tadi yang saya sampaikan. Ya. Nah, coba kita lihat sebentar. Siapa Obed-Edom ini? Obed-Edom dikatakan orang Gad. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya Gittite. Ya. Ya, dia adalah orang yang tinggal di Gad. Ya. Di daerah suku Yehuda. Tapi dia famnya, kalau orang Manado bilang famnya ya. Kalau orang Chinese bilang se-nya gitu ya. Siapakah Obed-Edom ini? Dia keturunan Korah. Siapakah Korah itu? Korah adalah keturunan Lewi. Ya. Obed-Edom ini orang Lewi ternyata. Apa yang dilakukan Obed-Edom ini adalah seorang penyembah. Dia ahli bermain kecapi. Seperti Pak Fian tadi. Ya. Ya. Maka Obed-Edom ini biasa menyembah Tuhan dalam kehidupannya. Dan dengan senang hati dia ada tabut Allah. Oke siap. Ya saya akan menyembah Tuhan. Nah terus juga berikutnya begini. Waktu bersama dengan Daud ini masalah banyak terjadi. Tapi ketika tabut Allah itu di dalam rumah Obed-Edom itu, semua peace, tenang, indah, damai. Justru di ayat 11 ini lanjutannya, Tuhan memberkati Obed-Edom. Kebalikan ya. Ketegangan, bencana, masalah, kutuk yang terjadi. Tapi ketika di rumah Obed-Edom, peace, damai, indah, sejahtera, bahagia, sukacita, dan berkat. Ada berkat di situ. Jadi ada sesuatu di dalam diri Obed-Edom ini. Katakan sebelah kiri kanan, ada sesuatu di dalam diri Obed-Edom ini. Ya. Obed-Edom dengan hati mengasihi Allahnya, memperlakukan tabut Allah itu dengan hatinya, dengan kasihnya kepada Tuhan, dengan sikap penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan. Obed-Edom menghormati hadirat Tuhan yang ada dilambangkan oleh tabut perjanjian itu. Tabut Allah itu. Nah kita lanjut ya ayat 12. Oh belum, saya nggak tulis itu. Ayat 12 kita baca ya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud begini. Diberitahukanlah kepada Raja Daud begini. Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan miliknya. Ya tadi ayat sebelumnya seisi rumahnya. Ya, jadi seperti tadi Daud kan pantau terus nih
selama 3 bulan itu. Lalu utusan Daud itu datang kepada Daud. Raja, ini beritanya. Ternyata Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom. Nah, coba kita teliti sedikit ya, laporan ini. Apa sih yang dilihat sama si utusan ini? Di rumah Obed-Edom. Tadi semua damai. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya berkat rohani yang dilihat oleh utusan ini. Mereka melihat juga ladang-ladangnya ini tumbuh subur. Pasti itu dilihat. Ladang-ladangnya tumbuh subur. Ternak-ternaknya melahirkan dan menghasilkan. 3 bulan loh ini ya. Baru 3 bulan sudah kelihatan. Pegawai-pegawainya sukacita semua. Semua keindahan ada di rumah Obed-Edom. Maka saya beli judul pagi hari ini, berkat Tuhan di rumah Obed-Edom. Nah, situasi itulah yang dipantau oleh utusan Daud, lalu dia datang kepada Daud. Raja, ketika saya memantau rumah Obed-Edom, kelihatan sekali Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Tidak ada pertengkaran di situ. Semua tumbuhan tumbuh subur. Semua anak-anaknya hormat dan patuh kepada orang tuanya. Semuanya sukses dan berhasil. Itu dilaporkan kepada Daud. Lalu mari kita lihat apa respon Daud. Oh, dilaporkannya semua diberkati dan miliknya diberkati karena tabut Allah. Jadi si pengintai pun tahu ini semua terjadi karena ada tabut Allah pasti di situ. Ya, kemudian Daud apa responnya? Lalu Daud dikatakan pergi mengangkut tabut Tuhan Allah dari rumah Obed-Edom ke kota Daud yaitu Yerusalem. Dikatakan di sini apa? Dengan sukacita. Ingat tadi 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu Daud ketakutan. Tapi begitu mendengar kesaksian dari Obed-Edom, timbul pengharapannya Daud. Timbul kembali harapan di dalam hati Daud. Dan itu memunculkan sukacita dan semangat dia. Oh, puji Tuhan, ternyata tidak seperti dulu lagi. Oh, ternyata Tuhan itu baik. Ya, ternyata begini-begini, ternyata semua diberkati. Aku mau juga dong diberkati seperti Obed-Edom. Dan kita mau juga seluruh Yerusalem ini diberkati seperti Obed-Edom. Apa rahasianya? Karena ada tabut Allah di rumah Obed-Edom. Amin, saudara. Timbul sukacita, motivasi, terdorong lagi, semangat lagi. Ya, ada harapan. Ternyata kita tidak gagal, kata Daud. Oh, ini bisa. Obed-Edom bisa. Oke, kita bisa. Lalu pasti dia tanya Obed-Edom, bagaimana kamu memperlakukan tabut ini day by day? Pasti Daud bertanya itu kepada Obed-Edom. Ya, kemudian dia ambil. Oke, begitu diceritakan Obed-Edom. Lalu Daud mengambil tabut itu. Nah, ini juga perhatikan, Obed-Edom nggak bilang, jangan, ntar kehilang gua berkatnya. Jangan, udah enak-enak di sini, udah nyaman gitu. Enggak, Obed-Edom nggak bilang begitu juga. Gitu. Oh ya, Daud, ini milik Tuhan, engkau raja, silakan boleh diambil. Pasti Daud tanya, terus kamu melakukan apa? Ya, pasti Obed-Edom ceritakan, aku memberikan korban persembahan tiap hari. Aku memotong lembu mungkin, kambing domba. Aku memakai baju efod. Aku membawa ukupan, memberikan ukupan. Dan aku menghormati, tidak mengizinkan siapapun menyentuh dan lain sebagainya. Menyembah tabut itu. Menyembah Allah itu. Di rumah Obed-Edom. Nah, ini satu ya saya mau sampaikan pada saudara. Setelah saya teliti, arak-arakan yang pertama, upacara yang pertama itu yang gagal itu, semua dilakukan. Menari-nari, pemain musik semua sama dilakukan. Dengan yang kemudian dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, ini 2 perjalanan berbeda ya. Apa yang membedakan antara 2 perjalanan itu? Yang membedakan yang pertama, Daud tidak mempersembahkan korban. Yang kedua, setelah dari rumah Obed-Edom, setiap 6 langkah
Daud berjalan dan tabut itu berjalan. Disembelih satu lembu, dikorbankan kepada Tuhan. Berjalan lagi 6 langkah, sembelih satu lembu lagi, korbankan kepada Tuhan. Dan terus sampai ke Yerusalem. Yang kedua, mereka mengangkut tabut itu sendiri. Imam-imam keturunan Lewi yang mengangkutnya di pundak mereka. Mereka angkut sampai ke Yerusalem. Yang pertama, pakai kereta. Itu perbedaannya kalau saudara mau teliti. Apa yang membedakan? Dan kali kedua ini mereka sudah punya gambaran betapa pentingnya taat seperti Obed-Edom. Karena semua prosesi itu sebenarnya sudah ada diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa, ada di kitab Bilangan. Tapi Daud tidak melakukan sesuai dengan perintahnya. Daud dan seisi Israel tidak menghormati Tuhan. Tapi ketika mereka belajar dari Obed-Edom, nggak bisa dikompromikan. Kita harus kembali to the heart of worship. Kembali heart of worship. Kembali kepada kasih kita mula-mula. Sebagaimana waktu itu Musa mengasihi Allah. Kita harus kembali menghormati seperti Musa menghormati Allah. To the heart of worship. Menghormati tabut Allah. Amin saudara. Saudara belajar sesuatu? Amin. Coba bilang ke kiri kanan, kamu belajar sesuatu? Amin. Saudara, bagaimana dengan hidup kita pada saat ini? Bagaimana dengan saya? Apakah kita menyepelekan tabut Allah di rumah kita? Ini boleh dimatiin, Cynthia? Atau apakah kita boleh, apakah kita mengabaikan tabut Allah dalam kehidupan kita? Apakah kita tidak menghormati kehadiran Allah dalam kehidupan kita? Atau sebaliknya, sewaktu kita memprioritaskan kehadiran Tuhan dan menghormati Tuhan dalam hidup kita, sewaktu kita memberi korban persembahan kepada Tuhan di rumah kita, dimulai dari rumah kita, Dia akan memberkati kita dengan berkelimpahan. Bukan hanya berkat rohani, tapi juga berkat materi. Jiwani, jasmani, rohani, dan seluruhnya diberkati berlimpah-limpah. Saudara, bagaimana supaya rumah kita penuh dengan berkat Tuhan? Seperti Obed-Edom, memelihara dan menghormati tabut Allah di rumah, mulai dari rumah kita. Yang berikutnya, bukan hanya dari rumah, bukan hanya di rumah Obed-Edom. Ya, saya mau tunjukkan kepada saudara, bukan hanya di rumah Obed-Edom diberkati. Dari rumah Obed-Edom, seluruh Yerusalem dan Israel diberkati. Karena kesaksian dari Obed-Edom tadi. Jadi saudara lihat betapa besarnya dampak dari ketaatan Obed-Edom. Betapa besarnya pengaruh dampak dari Obed-Edom kepada seluruh kerajaan Israel melalui Daud. Ya. Nah kita mau lihat ya, selain dampak kepada Yerusalem, ini dampak kepada keturunan Obed-Edom. Berkat ya. Kita lihat di 1 Tawarik 26 ya. Saya mengajak saudara kita buka di 1 Tawarik 26. 1 Tawarik 26. Ya. Nah, ini ada di ayat ke Ya, di ayat keempat, ke-20, ayat keempat. Ya, saya baca ya. Anak-anak Obed-Edom ialah, perhatikan ini ya, Semaya, anak sulung
lalu Yozabat anak kedua, Yoah anak ketiga, Sakar anak keempat, Netanel anak kelima, Amiel anak keenam, Isakar anak ketujuh, dan Peuletai anak kedelapan. Sungguh Allah telah memberkati Obed-Edom. Perhatikan tadi di 2 Samuel, Allah memberkati seisi rumah Obed-Edom. Nah sekarang diceritakan lagi di 1 Tawarik. Tadi di 1 Tawarik 13, ini di 1 Tawarik 26. Ada berapa anak Obed-Edom? Anak laki-laki. Ya, ada 8 anak laki-laki. Dan 8-8-nya diberkati. Tapi belum selesai sampai di situ. Kita terus ayat 6. Bagi Semaya anak Obed-Edom itu lahirlah anak-anak. Berarti lebih dari 1. Mereka memegang kekuasaan di antara kaum keluarga mereka. Sebab mereka adalah pejuang-pejuang yang gagah perkasa. Ini berkat ketaatan Obed-Edom. Dari seorang Obed-Edom, berkatnya turun ke 8 orang anak. Dari 8 orang anak turun lagi dari Semaya, ya lahir lagi anak-anak mereka yang disebut pejuang-pejuang yang gagah perkasa. Berarti ini cucunya Obed-Edom. Ya. Ayat ke-7. Anak-anak Semaya ialah Otni, Rafael, Obed, Elzabat, saudara-saudaranya. Ini cucu Elihu dan Semakia. Adalah orang-orang yang gagah perkasa yang tadi disebutkan. Ini cucu-cucu. Ayat ke-8. Mereka sekalian, artinya ini semuanya, ya, keturunan Obed-Edom, mereka beserta anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka adalah orang yang gagah perkasa. Perhatikan lagi nih, cekatan dalam bekerja. Pandai semua bekerja berarti. Nah, ini perhatikan ya. Jumlahnya 62 orang dari keturunan Obed-Edom. Dari ketaatan 1 orang. Anak cucu sampai 62 orang ini semua orang sukses semua ini. Anak cucunya. Gagah perkasa. Ini sudah saya tulis ini, thank you. Ada 62 orang dan belum selesai sampai di situ. Gagah perkasa dan cakap dalam bekerja dan mereka diberikan jabatan melayani di pintu gerbang dan mereka mendapatkan pintu gerbang selatan. Nah, pintu gerbang selatan ini adalah gudang perlengkapan bait Allah. Apa itu maksudnya gudang perlengkapan bait Allah? Yang di dalamnya isinya adalah emas dan perak yang paling berharga. Dipercayakan kepada siapa? Semua perbendaharaan kekayaan Israel ini dipercayakan kepada keturunan Obed-Edom. Saudara lihat betapa besar dampaknya dari cuma ayat 1 tadi, 3 bulan tadi, dan apa yang dilakukan Obed-Edom di tempat tersembunyi, dampaknya begitu besar. Bukan hanya kepada Obed-Edom, kepada seluruh keturunannya. Penjaga pintu gerbang ini pejabat publik, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau sekarang itu, mungkin ya kalau sekarang menteri, gubernur, pejabat publik ini di depan gerbang disaksikan, dilihat oleh seluruh bangsa Israel. Kalau mau masuk harus seizin penjaga pintu gerbang ini. Begitu besar kuasanya, begitu besar gajinya juga pasti. Dan begitu besar pengaruhnya, ini semua keturunan Obed-Edom. Begitu besar influence pengaruhnya dan jabatan dan popularitasnya pasti tinggi mereka. Semua orang berhasil. Dimulai dari mana tadi Bapak Ibu Saudara? Dari rumah. Katakan bersama saya, dimulai dari rumah. Dimulai dari rumah. Apa yang saudara mulai dari rumah, itu akan berdampak kepada saudara dan kepada anak cucu saudara. Mungkin puluhan jumlahnya, mungkin ratusan jumlahnya, mungkin ribuan jumlahnya. Semua itu tergantung saudara semua di sini. Amin. Maka saya sampaikan ini penting sekali firman hari ini. Jangan salah dalam merespon. Apa respon Obed-Edom tadi? Dia dengan sukacita menerima tanggung jawab itu. Tanpa beban, tanpa ketakutan. Amin saudara.
Saya tutup dengan sebuah fakta, sebuah penelitian yang dilakukan oleh A.E. Winships dengan tema, dia tulis buku, hasilnya ditulis di dalam buku dengan tulis A Study in Education and Heredity. Dari buku ini mereka Winships ini menyimpulkan, ya. Jadi studi ini adalah meneliti dua orang ada di generasi yang sama, ada di kota yang sama, yaitu di New York. Yang seorang bernama Max Jukes, ya. Yang seorang lagi bernama Jonathan Edwards. Max Jukes adalah penganut ateis. Lalu para peneliti ini meneliti jalur keturunan Max Jukes. Dari keturunan Max Jukes ditemukan, ya, diteliti keturunan itu ada 1029 yang diteliti. Dari 1029 itu 310 diantaranya hidup dalam kemiskinan. 500 dari mereka diantaranya, 300 diantaranya meninggal secara prematur dalam kondisi yang memprihatinkan. 60 keturunannya diantaranya masuk penjara dengan rata-rata masa tahanan 12 tahun karena kriminal. Kemudian sekitar 100 orang menjadi pemabuk pesta pora dan selebihnya hidup dalam kerusakan moral dari 1029 tadi. Itu hasil penelitiannya. Lalu dibandingkan dengan Jonathan Edwards yang hidup pada masa 1703 sampai dengan 1758. 100 ini keturunannya diteliti ada 729 keturunan Jonathan Edwards. 100 diantaranya keturunannya adalah mereka menjadi teolog, ada menjadi pendeta dan misionaris. Lalu 65 orang dari keturunan itu menjadi dosen dan profesor di universitas ternama. Lalu 13 orang rektor universitas ternama. Kemudian 30 orang diantaranya menjabat sebagai hakim, ya. Kemudian 100 orang keturunannya menjabat sebagai pengacara. Lalu 60 orang penulis buku. Dan ada 3 orang keturunannya menjadi anggota Kongres Amerika atau MPR-nya gitu kali ya, anggota MPR Amerika Serikat. Lalu 3 orang keturunan ini menjadi gubernur Amerika. Lalu 3 orang dari gubernur yang lain lagi, dari keturunan yang lain lagi, ini menjadi wali kota. Ya. Lalu ada 1 orang dari keturunan ini yang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Namanya Aaron Burr yang ini. Ini Aaron Burr, wakil presiden Amerika Serikat. Keturunan Jonathan Edwards. Saudara bisa lihat dampaknya. Keputusan Max Jukes menolak menyembah Tuhan berdampak kepada keturunannya. Keputusan Jonathan Edwards melayani Tuhan, menyembah Tuhan, menghormati Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, berdampak juga kepada keturunannya. Pertanyaannya saudara, bagaimana keturunan saudara? Bagaimana anak cucu saudara? Saudara, itu ditentukan dari keputusan saudara pada saat ini. Apakah engkau mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Atau engkau mengabaikan Tuhan dalam hidupmu? Itu hati-hati saudara. Itu enggak hanya sampai di saudara dampaknya. Dampaknya itu sampai ribuan orang yang bergantung dari keputusan saudara pada saat ini. Jadi tapi saya percaya di ruangan ini semua, kita semua adalah penyembah-penyembah Tuhan. Amin. Kita semua akan menghormati Tuhan, melayani Tuhan. Amin saudara.
Bagaimana caranya saudara? Baca firman Tuhan tiap hari. Mulai dari rumah. Berdoa tiap hari. Mulai dari rumah. Menyembah Tuhan. Mulai dari rumah. Lalu ikut di dalam life group. Bersekutu. Membahas firman Tuhan bersama-sama. Dan beribadah bersama-sama. Di hari Minggu. Dampaknya ini bukan hanya kepada saudara yang diberkati. Dampak diberkati sampai kepada keturunan saudara. Amin. Saya buka ayat terakhir. Mazmur 112. Mari kita buka Mazmur 112. Mazmur 112 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Takut akan Tuhan, suka kepada perintahnya. Lalu kemudian apa hasilnya ayat 2? Anak cucunya akan perkasa di bumi. Apa maksudnya perkasa di bumi? Berhasil. Ya. Anak cucu saudara akan berhasil. Apa perkasa maksudnya? Anak cucu saudara akan menjadi berkat, akan berpengaruh bagi negara, bagi bangsa, bahkan bagi bumi dikatakan. Lalu apa dikatakan? Keturunan orang benar akan diberkati. Keturunan saudara akan diberkati. Ayat ketiga, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Amin saudara. Dan kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita pandang kepada Yesus pada pagi hari ini. Dengan bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah saya menghadirkan tabut Allah di dalam rumah saya? Sudahkah saya menghormati tabut Allah, menghormati Allah di rumah saya? Sudahkah saya melayani, menyembah, melakukan perintah-Mu mulai dari rumah saya? Saudara, mari kita jangan anggap remeh firman ini. Karena dampaknya begitu besar dalam kehidupan rumah tangga saudara. Saya mau men-challenge, mengajak Bapak Ibu Saudara. Mari mulai hari ini, kita bangun ini. Kita bangun tabut Allah di rumah kita masing-masing. Mulai dari diri kita masing-masing. Suami, jangan mengharapkan istri terus. Istri terus yang disuruh berdoa. Istri juga, jangan menyalahkan suami terus. Habis suami ini gak berdoa, gak melayani Tuhan. Saudara, mari kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari diri kita. Menghadirkan tabut Allah itu di dalam rumah kita. Supaya berkat Allah tercurah bagi saudara dan bagi keturunanmu. Dan bagi anak cucumu. Dan generasi berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Yang kedua, saudara, sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini, saya mau katakan ini, bahwa tabut Allah yang di perjanjian lama itu sudah berakhir. Tuhan telah menggantikannya. Tuhan telah memberikan perjanjian yang baru kepada kita. New Covenant. The Ark of Covenant yang lama digenapi oleh the New Covenant, perjanjian yang baru. Yaitu Yesus sendiri yang datang ke bumi untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan saudaralah, kitalah yang ditetapkan untuk menjadi tabut Allah itu. Untuk menjadi bait Allah itu. Pertanyaannya, sudahkah saudara
menjadi tabut Allah sendiri? Sudahkah saudara menjadi tabut Allah, yang dimana Allah hadir di dalam diri saudara? Jika itu saudara pagi ini, atau yang di Zoom, bila saudara belum mengundang hadirat Allah itu, Yesus menjadi Tuhan di dalam diri saudara, saya berikan kesempatan saudara bisa berdoa bersama saya. Baik yang di Zoom, baik yang di ruangan ini, saudara berdoa dalam hati. Tuhan Yesus, saya percaya berita firman pada pagi hari ini. Saya mau menjadi murid Yesus. Saya mau mengundang hadirat-Mu ada di dalam hidup saya. Saya mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, Allah yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk hadir di dalam hati saya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lanjutkan kepada perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, Asher bisa membagikan perjamuan kudus. Sampai kita nyanyikan, kita menyembah Tuhan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Karena Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sekarang Tuhan telah menetapkan kita menjadi bait Allah yang kudus, menjadi tabut Allah, tempat di mana Allah berdiam. Dan di mana saudara berada, seperti tabut Allah itu ada, tempat itu diberkati oleh Tuhan. Ketika engkau membawa hadirat Allah dalam hidupmu, tempat di mana engkau berada, di situ akan diberkati oleh Tuhan. Dan saudara akan diberkati berkelimpahan. Pada pagi hari ini, kita akan memakai momen perjamuan ini untuk kita merenungkan kembali. Bila ada dosa di dalam diri saudara, ini kesempatan yang baik saudara mengakui di hadapan Tuhan, agar tidak seperti Uza yang dengan sembarangan menyentuh hadirat Tuhan. Jika ada dosa di dalam kehidupanmu, Tuhan itu setia dan adil. Jika engkau mengaku dosamu, Tuhan itu setia dan adil. Jika engkau mengaku dosamu, Tuhan itu setia dan adil. Ia akan mengampuni engkau dan akan menyucikan engkau. Siapapun di ruangan ini atau di Zoom pada pagi hari ini, jika ada pelanggaran, jika ada dosa, jika engkau merasa tidak layak pada pagi hari ini, mari datang. Sebelum kita melakukan perjamuan ini, kita pakai waktu ini merefleksi sejenak. Darah Yesus sanggup mengampuni saudara, hanya jika saudara mau mengakui di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu saudara bersama dengan Tuhan pada pagi hari ini. Akui semua pelanggaran saudara, pelanggaran kita, dan minta ampun kepada Tuhan. Tuhan yang penuh rahmat, kasih sayang, kami datang dengan hati yang hancur kepadamu, mengaku semua dosa dan pelanggaranku Tuhan. Hal yang tidak kudus yang kami lakukan, pikiran, perasaan, motivasi, niat di dalam hati yang tidak kudus, kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan. Forgive us. Ampuni kami Tuhan, dan bersihkan hati kami oleh darah-Mu. Bagi saudara yang sudah selesai berdoa, mari kita bangkit berdiri, kita angkat roti kita. Tuhan, inilah hidup kami. Kami persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Engkau. Sebagai tanda percaya kami, sebagai tanda pertobatan kami, sebagai tanda penyerahan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami kepada Tuhan Yesus, kami melakukan perjamuan kudus ini.
Dan sebagai tanda percaya kami bahwa Tuhan telah mengampuni kami, kami lakukan perjamuan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus ini dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur perjamuan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini dalam nama Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy God, anak domba yang telah disembelih, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami percaya oleh karya Kristus di kayu salib, Engkau telah mengampuni dosa dan kesalahan kami, dan Engkau akan memberkati kami, memberkati anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan demi keturunan ada di dalam berkat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biar kami menghidupi ketaatan yang sama dengan yang Obed-Edom lakukan. Untuk menghadirkan Kristus di rumah kami masing-masing. Menyembah Engkau, menghormati Engkau, dan melayani dan melakukan semua perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bersyukur untuk berkat pada hari ini. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat, kita angkat tangan kita dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan kasih karunia damai sejahtera persekutuan dengan Roh Kudus, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera mulai dalam kehidupanmu, anak-anakmu, sampai cucumu, sampai keturunanmu. Tidak akan pernah kekurangan berkat suatu pun yang baik dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Terimalah berkat hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat bersama-sama percaya katakan amin, amin, amin.